Oke guys, hari ini gue dapet orderan fiktif tepatnya di sore hari. Dan langsung gue coba proses reimbursement atau pengembalian dana di jam setengah 6 sore. Dan alhamdulillah di jam 19.46 gue dapet email dari pihak Grab gitu yang berisikan proses reimbursement telah diproses. Dan setelah gue cek, alhamdulillah dana sudah dikembalikan gitu. Dan langsung masuk ke dompet tunai gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Haikal di channel Mods Haikal. Oke, pada di video kali ini gua akan memberikan video cara melakukan proses reimbursement jika kalian dapat orderan fiktif dan terutama di orderan GrabFood, guys. Oke guys, sebelum ke cara proses reimbursementnya, jadi di sini gua bakal ceritain dulu kronologisnya gitu dari awal gua dapat orderan sampai gua bisa dapat orderan fiktif dan gua juga melakukan proses reimbursementnya, guys. Oke. Jadi pada hari ini hari Selasa 8 Oktober 2024, tepatnya di sore hari di jam 15.45, gua lagi ada di daerah Jambore, guys, atau di Jakarta Timur. Dan disitu gue dapat orderan dari resto dari telur Jambore. Nah, pas gue mau nganterin makanannya, tiba-tiba si customer ngechat gitu via chat di aplikasi Grabnya. Dia mau minta tolong ke gue nitip pulsa gitu ke counter. Jadi nanti pas gue udah sampai titik lokasi, nanti uangnya dibayar lebih, kata dia. Dan dari chat ini gue udah mulai curiga gitu, guys, karena ini adalah salah satu modus buat nipuan gitu atau orderan fiktif yang seringkali dialami oleh driver-driver ojol, guys. Dan disitu gue balas aja chatnya, kalau emang mau ngisi pulsa nanti aja di lokasi, kebetulan emang juga lagi ada saldo gitu. Dan gue juga untuk minimalisir dan menjaga-jaga gitu daripada modus penipuan. Jadi langsung aja gue ke lokasi pengantaran karena jaraknya juga cukup dekat dengan harga 8.500. Nah, sampailah gue di titik pengantaran yaitu di Gang Antik Cibubur nomor 18 RT 1 RW 6. Dan pas di lokasi gue udah coba telepon ke customernya via aplikasi 4 kali berturut-turut, guys. Jadi di situ nggak diangkat-angkat dan di chat juga udah nggak ada respon, guys. Dan gue nanya-nanya ke orang sekitar gitu, ada yang kenal gak dengan atas nama Fauna. Ternyata nggak ada yang kenal gitu warga sekitar. Dan kurang lebih 30 menitan gue udah muter-muter di daerah kampung itu, nggak lama ada yang nelpon gue gitu mengatasnamakan pihak Grab. Dan dia nelpon via WhatsApp. Dan dia juga tahu kalau gue habis kena orderan fiktif, dan dia juga tahu atas nama Fauna. Dengan ada bicara yang seolah-olah profesional, jadi seakan-akan gue percaya gitu. Padahal gue udah nggak percaya, dan gue juga udah yakin kalau ini udah fix penipuan. Karena emang sebelumnya gue udah pernah gitu dengan modus yang ini, yaitu di aplikasi ShopeeFood. Dan disitu gue pernah sebesar 500.000. Dan itu kejadiannya udah lama banget gitu, di tahun 2021 pas awal gue ngojol. Jadi pas awal gue ngojol di ShopeeFood, ternyata ada gitu modus orderan fiktif seperti ini. Dan jadi di situ modusnya kalau emang kita ditelepon sama pihak yang mengatasnamakan Grab ataupun aplikasi lain yang mana itu adalah orderan fiktif, pas awal nelpon dia pasti mengkonfirmasi bahwa kita kena orderan fiktif atas nama ini di lokasi ini. Dan dia juga mengarahkan gitu mau membantu buat proses pencairan, padahal kan proses pencairan seharusnya langsung dari aplikasi langsung. Tapi kalau pas ditelepon itu yang mengatasnamakan pihak aplikator, nanti dia akan mengarahkan gitu buat step-step yang harus kita lakukan. Dan contoh yang buat foto makanan, dan kita akan mendapatkan reward karena telah membuat laporan reimbursement gitu atau telah melaporkan orderan fiktif. Jadi di situ waktu gua ketipu sebesar 500.000, gua diiming-imingi mendapatkan hadiah sebesar 500.000. Jadi di situ gua diarahkan step by stepnya, dari mulai gua foto makanannya, dan gua juga diarahkan untuk buka m-banking dan untuk meminta kode OTP-nya. Dan situ gua benar-benar sadar kalau gua ternyata sedang ditipu gitu. Jadi seakan-akan gua dihipnotis gitu secara online. Karena memang dari retorika bicaranya dan nada pembawaannya emang seperti orang-orang kantor gitu. Jadi benar-benar kata yang dipakai benar-benar profesional gitu. Jadi gue seakan-akan percaya gitu aja gitu kepada dia. Dan waktu itu gue diminta kode OTP m-banking gue, guys. Saldo di m-banking gue kan ada sebesar 500.000, dan dia meminta kode OTP. Padahal di situ gue sadar, tapi gue ngikutin aja gitu apa yang dia suruh gitu, karena pembicaraannya lebih dominan dia gitu, karena dia mengarahkan step by stepnya gitu, dan gue mengikuti aja. Dan disitu gue kasih kode OTP BRI gue. Dan setelah gue ngasih kode OTP, gue baru gitu ternyata data yang sensitif gitu, karena menyangkut daripada keamanan akun kita. Dan gue langsung buru-buru login aja di Brimo, ternyata nggak bisa, karena mungkin dia sudah login juga di aplikasi Brimo dengan akun m-banking gue. Setelah berapa menit kemudian baru gue bisa login, dan gue cek saldo, ternyata sisa 0, guys. Jadi saldo gue yang tadinya ada 500.000 jadi sisa saldo deposit aja 50.000. Dan itu pun nggak bisa ditarik lagi. Jadi itu adalah pengalaman gue pertama kali kena orderan fiktif gitu di aplikasi ShopeeFood. Dan maka dari itu dengan modus yang seperti ini gue udah ngeh gitu bahwa ini adalah modus-modus yang lama. Jadi
benar-benar langsung gue matiin aja pas dia nelpon. Jadi pas dia nelpon dan mengatasnamakan pihak Grab, di situ langsung gue matiin aja dan gue langsung ngambil langkah, yaitu gue ke resto buat minta struk dalam bentuk kertasnya guys, atau dalam bentuk foto di HP dia. Karena emang restonya juga masih baru pertama kali gitu didaftarin GrabFood, jadi dia juga belum banyak persiapan gitu. Jadi gue foto dari HP dia ternyata nggak kesimpan, dan mau nggak mau gue harus balik lagi ke resto tersebut. Nah setelah gue ke resto buat minta struk, gue mencari panti asuhan terdekat dari daerah itu. Jadi gue klik di map gitu panti asuhan terdekat, yaitu ada di Jakarta Timur di Kelapa Dua Wetan, jaraknya sekitar 2,3 kilo aja guys. Jadi gue langsung merapat ke sana buat ngasihin makanannya, dan gue bakal minta struk serah terima dan juga foto ketika gue memberi makanannya gitu ke anak-anak panti. Nah setelah gue minta surat serah terima makanan ke pihak panti asuhan, dan gue juga udah foto gitu pas memberikan makanannya, dan situ gue langsung ajukan aja buat proses reimbursement. Jadi gue dapat orderan di jam 15.45 dan gue mengajukan proses reimbursement di jam setengah 6 sore guys. Jadi benar-benar kebuang gitu waktu gue. Kalau emang orang yang nggak mau ribet sih ya bodo amat, tapi kan kalau itu nanya yang cukup besar kan sayang juga kalau nggak diurus gitu. Tapi kalau diurus juga ribet. Tapi kalau emang benar-benar sayang sama saldonya, kita harus urus gitu sesuai dengan persyaratan yang ada di Grab. Nah setelah persyaratannya udah terkumpul semua, mulai dari struk makanan, terus screenshot chatan dengan customer kalau dia nggak balas ataupun chatan ada tindakan buat modus penipuan, dan yang ketiga persyaratan untuk reimbursement sudah lengkap. Dan di sana di daerah Jakarta Timur, gue mampir ke warung itu buat ngurusin proses reimbursement. Dan jika kalian ingin tahu proses reimbursementnya, tonton aja video ini sampai habis guys, oke? Jadi langsung aja gue tampilin screen recordernya. Jadi di sini kalian langsung aja masuk ke menu profil, habis itu ke pusat bantuan. Jadi kalau udah ke pusat bantuan, di sini kalian pilih di paling bawah, yaitu saya ingin mengajukan reimbursement. Nah, jadi di sini ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi, dan di sini ada ketentuannya juga. Jika orderan dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu panti asuhan tutup, kalian bisa memberikan ke orang-orang yang ada di jalan seperti manusia silver ataupun petugas keamanan guys. Lalu kalian klik email layanan bantuan yang berwarna hijau, dan di sini kalian bisa ngisi form pengajuan reimbursnya guys. Jadi di sini isi alamat kalian mendaftarkan Grab ataupun alamat kalian on-bid, dan di sini kalian bisa isi alasannya dengan pemesan melakukan percobaan penipuan, dan di bawahnya juga ada jelaskan lebih lanjut atau kronologi yang lebih detailnya guys, oke? Jadi di sini gua tulis kronologi detailnya ketika gua mendapatkan orderan food dengan tagih tunai 82.000, dan ketika gua di titik customernya tidak bisa dihubungi, dan gue juga udah coba telepon selama 4 kali. Di sini customer juga masih nggak ada respon, dan nggak lama gitu ada pihak yang mengatasnamakan Grab untuk menawarkan bantuan kepada gua. Pokoknya kalian di sini isi detailnya aja sesuai kronologi yang kalian alami guys. Oke guys, jika kalian sudah mengisi kronologinya, kalian tinggal foto struk belanja yang ada di galeri HP kalian. Ya, dan sini tinggal cari aja fotonya, foto struk belanja, dan sini udah gue masukin, dan foto surat tanda terima. Jadi tinggal dipilih aja dari galeri kalian. Habis itu upload foto tanda terima gitu, tanda terima. Nah, dan sini sudah jelas fotonya, surat tanda terima serah terima dari pihak panti gitu yang sudah ditandatangan, dan foto bersama pihak panti. Di sini kalian bisa masukin aja yang ada di galeri HP kalian. Dan di sini gue cari dulu fotonya. Nah, di sini ada 2 foto guys. Jadi di sini salah satunya gue masukin. Oke, sambil menunggu loading. Dan di sini fotonya udah terlihat jelas dan terlihat juga nama pantinya. Dan di sini tinggal tambahin aja bukti kalau ada tindak penipuan gitu, ataupun bukti bahwa customer tidak ada balasan gitu dari customer. Jadi di sini kalian bisa masukin lagi foto tambahannya. Jadi oke, ini adalah bukti yang udah gue screenshot gitu, bahwa si customer ada tindak penipuan gitu dengan minta kirimin pulsa. Jadi di sini udah gue masukin semua foto-fotonya. Habis itu checklist hijau semua, dan kalian bisa langsung kirim aja guys, oke? Dan di sini loading sambil menunggu, dan kalian bisa klik selesai. Oke, jika sudah selesai kalian bisa ngecek dompet kredit. Dan di sini untuk dompet kreditnya masih normal, dan dompet tunainya juga masih normal, belum ada penambahan. Jadi di sini masih proses gitu, karena laporannya baru dikirim dan formnya baru diisi. 2 hours later.
Oke, setelah 2 jam kemudian, alhamdulillah ada notif dari email, dan di sini gue buka notifnya, ternyata saldo sudah balik sebesar 82.000 di jam 19.21. Jadi setelah gue laporan di jam setengah 6, jadi 2 jam kemudian di sini udah cair. Dan di sini gue bakal cek di aplikasi Grab Driver-nya guys, oke. Dan di sini gue buka aplikasi Grab Driver-nya dan mau bakal gue cek dompet tunai gue. Karena ini saldo yang reimbursement atau pengembalian dana ini masuknya ke dompet tunai. Jadi sini gua cek aja langsung, dan di sini ternyata udah masuk di dompet tunai, dan kita bisa lihat cek riwayatnya. Dan di sini pembayaran sudah masuk sebesar 82.000 dibayarkan kepada dompet tunai. Jadi alhamdulillah banget saldonya udah balik gitu guys, oke. Nah oke guys, mungkin kurang lebihnya seperti itu guys cara proses reimbursement-nya, dan gue jamin 100% berhasil asalkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan pada proses reimbursement itu terpenuhi dan lengkap guys berkasnya. Jadi makanannya harus benar-benar diberikan kepada panti asuhan ya guys ya. Jangan ke driver ataupun ke teman kita, karena kita harus jujur gitu. Karena di persyaratan juga kan nggak boleh memberi makan ke driver, tapi harus sesuai yang ada di ketentuannya. Jadi tadi gue baca di artikel reimbursement-nya ketika panti asuhan tutup, jadi buat kalian yang dapat orderan fiktif di atas jam 9 malam sampai jam 6 pagi, kalau emang nggak ada panti asuhan yang buka, kalian bisa kirim foto memberikan makanan kepada orang yang ada di jalan ataupun pihak keamanan seperti security dan lain-lain, atau manusia silver ataupun orang yang ada di jalanan gitu. Jadi kalian bisa ngasih bukti buat ngisi di form bagian reimbursement ketika kalian memberi makanan ke pihak-pihak yang tertentu di persyaratannya guys. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih bingung untuk melakukan proses reimbursement. Dan jujur untuk di Grab ini pertama kalinya gue mendapatkan orderan fiktif guys, dan alhamdulillah udah cair tadi, saldonya udah kembali gitu, dan masuknya ke dompet tunai langsung guys sebesar 82.000, dan alhamdulillah banget. Jadi saran gue buat kalian semua tetap hati-hati dan teliti dimanapun kalian berada. Dan ciri-ciri orderan fiktif ini banyak ya, mulai dari minta isiin pulsa ataupun rating customernya jelek, terus nama customernya aneh, dan juga titik tujuan atau titik pengantarannya enggak detail. Terus customer susah dihubungi, dan juga histori pesannya sedikit. Itu pun di beberapa aplikasi aja yang bisa kelihatan histori pesanannya gitu. Kayak contoh di InDriver bisa melihat rating customer, dan juga bisa melihat total pesanan si customer itu guys. Jadi kita bisa melihat si customer itu sering pakai aplikasi atau hanya buat iseng-iseng aja, jadi bisa analisa lah. Kalau dari gue intinya kita harus tetap hati-hati, dan kalau bisa minimalisir dan hindari ya mending. Dan kalau kita udah tahu ciri-ciri orderan fiktif ya kalau mau cancel ya cancel aja gitu, kalau emang hati merasa curiga. Oke, cukup sekian video yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Oke, thanks for watching. See you in the next video.